Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Salsa dari Prodi Tatris Matematika kelas C dengan NIM 9323061120. Ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yakni peta konsep mengenai keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika. Keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika ini terdapat 5 poin penting. Poin pertama yakni pengertian keterampilan dasar mengajar. Pengertian keterampilan dasar-dasar mengajar atau KDM atau keterampilan dasar teknik instruksional yaitu keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru, terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkan. KDM merupakan keterampilan yang kompleks yang pada dasarnya merupakan pengintegrasian utuh dari berbagai keterampilan yang jumlahnya sangat banyak. Poin kedua yakni keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Yang kedua, keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran yang biasanya diberikan pada akhir pelajaran atau dapat juga diberikan pada akhir penggal kegiatan dari inti pelajaran. Poin ketiga yakni keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa yang dimaksud agar siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam keterampilan bertanya ini, terdapat cara mengajukan pertanyaan yang perlu diperhatikan oleh seorang guru, yakni kehangatan dan keantusiasan siswa, kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihindari, seperti mengulangi pertanyaan sendiri, mengulangi jawaban siswa, menjawab pertanyaan sendiri, pertanyaan yang memancing jawaban serentak, pertanyaan ganda, dan menentukan siswa tertentu sebelum mengajukan pertanyaan. 4. Yakni keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan adalah keterampilan guru dalam memberi respon tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan siswanya agar dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku atau perbuatan tersebut. Dalam keterampilan memberi penguatan ini, pertama terdapat prinsip-prinsip, yakni kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon negatif. Yang kedua, terdapat cara pemberian penguatan, yakni penguatan pada pribadi tertentu, penguatan pada kelompok siswa, penguatan dengan segera, dan variasi dalam penggunaannya. Yang ketiga, terdapat komponen-komponen, yakni komponen verbal yang meliputi pujian, dukungan, dan dorongan. Selanjutnya, komponen non-verbal yang meliputi gerak mimik dan badan, mendekati siswa, sentuhan tangan, kegiatan yang menyenangkan, simbol atau tanda, dan penguatan tak penuh. Dan selanjutnya ialah komponen berupa hadiah, yakni keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan yang dilakukan guru untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dalam keterampilan mengadakan variasi ini terdapat beberapa variasi dalam pembelajaran, yakni yang pertama variasi gaya mengajar, yang meliputi menggunakan variasi suara, memusatkan perhatian, membuat kesenyapan, mengadakan kontak pandang, dan mengubah posisi guru dalam kelas. Yang kedua, variasi penggunaan media dan bahan, yakni meliputi variasi alat atau bahan yang dapat dilihat, variasi alat atau bahan yang dapat didengar, dan variasi alat atau bahan yang dapat diraba atau dimanipulasi. Yang ketiga yakni variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Contohnya seperti meminta siswa menerangkan konsep dan guru serta siswa lain menanggapinya.
Selanjutnya, keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika lanjutan. Dalam keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika lanjutan ini terdapat 4 poin. Poin pertama yakni keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ialah keterampilan guru dalam menyajikan informasi lisan tentang pelajaran secara sistematik atau mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Dalam keterampilan menjelaskan ini terdapat prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan, yakni penjelasan dapat diberikan pada awal, tengah, atau akhir pembelajaran. Harus relevan dengan pembelajaran. Diberikan jika ada pertanyaan, harus materi yang bermakna bagi siswa, dan harus sesuai dengan latar belakang dan kemampuan siswa. 2. Terdapat komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Komponen-komponen ini meliputi 1. Merencanakan penjelasan dengan isi materi yang terpilih dan disusun secara sistematis disertai dengan contoh. Dan penerima materi atau siswa harus sesuai dengan karakteristik dan perkembangan psikologi siswa. Yang kedua, menyajikan suatu penjelasan yang meliputi kejelasan dapat dicapai dengan cara penggunaan bahasa yang jelas, volume suara yang keras dan tidak lemah, berbicara yang lancar, mendefinisikan istilah-istilah dengan jelas, dan berhenti sejenak untuk melihat respon siswa. Selanjutnya, penggunaan contoh dan ilustrasi dengan mengikuti pola pikir induktif atau deduktif. Dan yang terakhir, pemberian tekanan pada butir yang penting dengan cara memberi variasi tekanan suara pada materi yang dianggap penting dan memberikan balikan dengan cara memberi kesempatan kepada siswa untuk memberi contoh berdasarkan pengalamannya sendiri atau memberi pertanyaan kepada siswa tentang materi yang telah dijelaskan. 2. Yakni keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil. Keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil merupakan keterampilan guru dalam membimbing proses pembelajaran dengan meminta siswanya untuk berbagi informasi atau menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan yang dilakukan dengan kelompoknya. Dalam keterampilan membimbing kelompok diskusi kecil ini terdapat komponen-komponen membimbing diskusi kelompok kecil yang meliputi 1. Memusatkan perhatian, yang meliputi merumuskan tujuan pada awal diskusi serta mengenalkan topik, menyatakan masalah-masalah khusus dan menyatakan kembali, menandai hal-hal yang tidak relevan, dan merangkum hasil pembicaraan pada tahap-tahap tertentu. Yang kedua, memperjelas masalah atau pendapat, yakni mengurai kembali atau merangkum pendapat tersebut hingga menjadi jelas. Mengajukan pertanyaan tentang pendapat yang diajukan anggota kelompok lain dan menguraikan gagasan anggota kelompok dengan tambahan informasi. Yakni menganalisis pandangan siswa yang meliputi meneliti alasan yang dikemukakan memiliki dasar yang kuat dan memperjelas hal-hal yang tidak disepakati dan yang disepakati. 4. Meningkatkan pendapat siswa, yang meliputi mengajukan pertanyaan kunci yang menentang mereka untuk berpikir, memberi contoh pada saat yang tepat, menghangatkan suasana dengan mengajukan pertanyaan yang mengundang perbedaan pendapat, memberikan waktu untuk berpikir, dan memberikan dengan penuh perhatian. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, yakni meliputi memancing pendapat siswa yang enggan berpartisipasi, mencegah pembicaraan yang serentak dan memberi kesempatan pada siswa yang enggan berpartisipasi, mencegah secara bijaksana peserta yang suka memonopoli pembicaraan, mendorong siswa untuk mengomentari pendapat temannya, dan meminta pendapat siswa jika terjadi jalan buntu. Yang keenam, yakni menutup diskusi, yang meliputi membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan siswa, memberi gambaran tindak lanjut, dan mengajak siswa menilai proses diskusi yang telah berlangsung. Ketiga, yakni keterampilan mengelola kelas.
Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal agar proses pembelajaran efisien dan efektif. Dalam keterampilan mengelola kelas ini terdapat prinsip-prinsip, yakni yang pertama, kehangatan dan keantusiasan, tantangan, bervariasi, keluasan, penekanan kepada hal yang positif, dan kedisiplinan diri. Yang kedua, terdapat komponen-komponen dalam keterampilan mengelola kelas, yakni yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, meliputi menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas, menegur secara bijaksana, dan memberikan penguatan bila perlu. Yang kedua, yakni keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal, yakni memodifikasi tingkah laku. Selanjutnya, pengelompokan proses kelompok dan menemukan dan mengatasi tingkah laku yang bermasalah. Poin keempat, yakni keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan guru menghadapi perorangan atau kelompok kecil dari beberapa siswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar yang sama. Dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini terdapat peran guru, yakni sebagai organisator kegiatan pembelajaran, salah satu sumber informasi bagi siswa, pendorong bagi siswa untuk belajar, penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa, pendiagnosis kesulitan siswa dan memberi bantuan kepada siswa sesuai kebutuhannya, serta peserta kegiatan yang mempunyai hak dan kewajiban seperti peserta lainnya. Dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini juga terdapat komponen-komponen. Komponen-komponen tersebut meliputi keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasikan, dan keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.